Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila sairi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan aba'ana wa ummahatina khasatan muassisi jamiyatina Nahdlatul Ulama, Sembayai Hasim Asy'ari, Sembayai Wahab Hasbullah, Sembayai Bisri Samsuri, Sembayai Ridwan wa usuli wa furu'ihim, wa nakhusu khususan masyaikhuna fi Ma'had Darboyo, Sembayai Abdul Karim, Sembayai Marzuki, Sembayai Makhrus Ali, wa usulihim wa furu'ihim. Khosatan alif ma'adal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kita terusaken pengaosan rutin Sabtu Wage menika. Salajengipun wal khamisu ayyubakira li sama'il ilmi la siyama al haditha utawi la siyamal hadithi. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mumpung kita bertemu di saat bertepatan dengan ajaran baru, kami berkepentingan untuk memberi dukungan dan motivasi panjenengan. Sedaya monggo agar apa yang kita persembahkan di satuan pendidikan masing-masing ini bermanfaat dunyan wa ukhron, maka monggo kita perbarui niat kita remajakan niatnya kembali. Meskipun panjenengan sudah tidak remaja lagi, minimal niatnya diremajakan, agar tumbuh semangat baru, himmah baru, dan hal-hal baru yang bernilai positif karena panjenengan memperbarui niat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kami berharap dari MBCNO silaturahim ini terus dikembangkan. Pihak-pihak yang sekiranya belum begitu tersentuh, yang berpotensi untuk berkembangnya lembaga pendidikan, ini mohon untuk juga kita pererat tali silaturahimnya, Pak Ketua Ma'arif. Monggo semua stakeholder kita dekati, kita ajak bersama-sama untuk menghantarkan kader-kader Nahdlatul Ulama menjadi kader-kader yang betul-betul siap menghadapi tantangan zaman. Di antaranya adalah upayanya panjenengan sebagai teladan bagi anak-anak. Maka untuk menuju ke sana panjenengan pengetahuan, keilmuan, mental dan lain sebagainya juga harus di-upgrade. Tidak hanya di-update. Di-upgrade itu berarti kalau ada yang sekiranya sudah tidak support dengan program, tidak support dengan zaman sekarang, ya harus diganti. Itu namanya di-upgrade. Mohon maaf, nun sewu, panjenengan yang sekiranya
nuwun sewu, sekiranya sudah tidak produktif, itu harus tumbuh kesadaran saya tidak tepat di posisi ini. Saya sebagai guru penghormatan saja, karena banyak muda-muda dan sebagainya yang butuh, memang ada harus akselerasi dan upgrade, daripada nanti perkembangan perjalanan sebuah satuan lembaga pendidikan itu terhalang, tersumbat. Itu kalau teorinya sebuah komponen komputer namanya bottleneck. Bottleneck itu, botol itu isinya banyak, karena bibir botol itu sempit sehingga disuntuk malah jeglok lah. Ini karena bottleneck. Bottleneck itu tercekik karena ada komponen yang tidak support. Prosesornya wis terbaru, hardinya sudah pakai SSD, kemudian VGA-nya sudah VGA yang RTX terbaru, gamer. Dadak memori nih, memori lawas. Kemudian layar monitornya masih tabung, ngono semisal. Wah, ini problem. Wayai HDMI cek ngangge DVI, cek ngangge VGA, waduh, problem. Seharusnya gambarnya detail, menjadi resolusinya tidak bisa tinggi, lah problem. Maka satu-satunya cara harus di-upgrade, ikut di-update, wis ndak kena berupa. Ngoten lho nggih. Dunia pendidikan juga serapena, gampang mencele, gampang sebagainya. Amen dibenak nih, ngono to lek kudu elek-elek. Nah, ngerti aku Mas Amu ya. Tapi lek kudune apik dingge iki mak plek penak ning kuping ora kemrusuk ngono lho. Ngono. Bu, nggih. Ngono. Kudunge kudu branded apapun mereknya. Sing paling murah apa kae. Ruwono to saniki. Ono. Mosok guru MI ya ta. Kudunge. Bapak-bapak nggih ngoten, kopiahe sing wis rada ora ireng ganti. Kopiah nyadam rasa macak tasawuf dadi guru. Nggih. Kopiah sing wis gilap-gilap nyadam terus kene wis rada belang mergo kerep kena banyu ganti. Ngono. Sing rada merek paling ora awing lah 130. Ngono, aja sing gedabul ora nek pojokane dan sebagainya. Nggih, ngono lho. Jenengan performanya itu meyakinkan. Orang tua iki roh gurune iki wis meyakinkan, ngoten lho nggih. Di samping lah ngoten nggih. Di samping nanti fasilitasnya, gurunya juga meyakinkan, ngoten lho nggih. Coba jenengan lihat institusi apapun yang bonafit, yang profesional, pasti mereka memperhatikan hal-hal semuanya, mulai dandanannya, kemudian estetika bangunannya dan seluruhnya. Niki nggih, niki monggo, niki mumpung kemutan, niki panjenengan kudu menjadi tenaga guru yang membanggakan, menjadi tenaga guru yang performanya meyakinkan. Di antaranya gini ke wau, kudu sing apik dan harus match dengan bajunya. Kudu ngono. Pun nyapa ngurusi macak wong wedok-wedok barang ya. Iki lek ra ketua MDC ra telaten ngono ku ya. Nggih. Saya menjadi nyaman untuk memandang panjenengan semua. Loh nggih. Sehingga saya untuk menaruh rasa suka kepada panjenengan itu mudah sekali. Ini penting. Man ahabba ya, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbir annahu yuhibbu. Ketika ada seseorang itu merasa cocok, demen, suka dengan seseorang, maka rasa suka itu harus dikabarkan. Saya suka dengan Bu Anim, Bu sinten? Nggih, Bu Sundari. Itu harus saya sampaikan, Bu, kula seneng kalian jenengan. Demen bukan demeni loh ya. Demen. Itu harus disampaikan. Kula niku ngaji ngene iki motivasinya ya karena saya demen kalih jenengan, ngoten lho. Sehingga karena saya itu saking demennya panjenengan kepada panjenengan, saya tidak rela panjenengan itu salah jalan.
Saya tidak rela panjenengan itu jalan terlalu di tepi sehingga masuk jurang, sehingga masuk parit. Saya tidak rela, ngono loh. Gitu kan enak. Itu harus didasari dengan mahabbah, demen. Sehingga kalau saya menasehati itu bukan karena saya lebih mengerti, lebih tahu daripada panjenengan, mboten. Tapi semata-mata karena saya suka demen kali panjenengan. Ngono. Lah untuk menyampaikan, untuk menumbuhkan rasa demen, minimal saya bisanya hanya melihat zahir panjenengan. Kan ya ngono. Nah, ini monggo. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utawi kang kaping 5. Utawi kang nomor 5 iku ayyubakira yen to isu-isuan sapa talib wong kang golek ilmu li sama'il ilmi maring ngrungokake ilmu la siyamal hadithi apa maneh ilmu hadis wala yuhmilah lan yen to ora nganggurake sapa talib al istighola ing ketungkul bihi kelawan al hadis wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmune hadis wa nadhara lan niti-niti utawa ningali bi isnadi ing dalem sanate hadis wa ahkami lan pira-pira hukume hadis wa fawaidi lan pira-pira faedai hadis wa lugatihi lan bahasane hadis, lugate hadis wa tawarikhihi tarikhun tawarikhu nggih wa tawarikhihi lan pira-pira tarikh hadis wa ya'tani lan nemen-nemeni sapa talib awalan ing dalem kawitane bi Shahihil Bukhari kelawan kitab Shahih Bukhari wa Muslim lan kitab Shahih Muslim thumma baqiyatil kutubi nuli kelawan sekerine pira-pira kitab al usuli kang pokok al mu'tamadati kang den gawe tetanggenan bihada sya'ni ing dalam iki kelakuan kamu watoil imam kaya kitab muwatoe Imam Malik wa sunani Abi Dawud lan kitab Sunan Abi Dawud wan Nasai lan Nasai wa Ibnu Majah lan Sunan Ibnu Majah wa Jami'it Turmudi lan kitab Jami'us Shahih kedua Imam Turmudi. Yang kelima ini masih membicarakan tentang sebaiknya bagaimana seorang pelajar dalam memprioritaskan agenda belajarnya. Di antaranya adalah yang harus segera diketahui, diprioritaskan bagi seorang pelajar adalah mengetahui tentang ilmu-ilmu hadis. Jangan sampai di masa belajarnya, di masa mudanya seseorang itu tidak menyentuh, tidak mempelajari hadis, baik ilmu hadisnya maupun mempelajari hadisnya sendiri. Wa bi'ulumihi dan ilmu-ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu-ilmu yang lain banyak sekali. Wan nadhara fi isnadihi juga meneliti tentang sanad-sanad hadis. Wa ahkamihi dan hukum-hukumnya serta faedah-faedahnya, mengkaji, menganalisa bahasanya, juga sejarahnya, asbabul wurudnya. Begitu. Apa saja kitab yang menjadi rujukan yang harus kita kaji? Wa ya'tani awalan bi Shahihil Bukhari. Sebaiknya seseorang itu juga mempelajari kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab-kitab
induk yang lain yang dipercaya, yang sudah terbukukan sejak beberapa puluh abad, ratusan abad yang lalu, seperti kitabnya kitab Muwatta karya Imam Malik, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, kemudian kitab Jami'us Shahih Liturmudi, biasanya disingkat dengan Humus dan Turjah. Kelingan biyen cik sanawiyah gurune lek ben penak lek apal kitab-kitab hadis itu disingkat dengan Humus dan Turjah, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Terakhir Ibnu Majah. Ngoten. Walayam bagi, monggo terus. Walayam bagi lan ora sayukjo, tidak sepatutnya opo ayak tasiro yen to ngringkes sapa talib alama ing atase perkara dua kang utawi ma iku akolu luwih kidik mindalika saking mengkono-mengkono Shahihul Bukhari ila akhirih wa nikmalan iku sak bagus-baguse apa al mu'inu perkara kang nulungi lil faqihi kedue wong kang ahli fikih kitab Sunanul Kubra, kitab kang aran Sunanul Kubra li Abi Bakrin al Baihaqi kedue Abi Bakar al Baihaqi. Fa innal haditha mongko sak temene hadis iku ahadu janahayil ilmi, salah sijine suwiwi lorone ilmu, bisyariati kelawan ilmu syariat, wal mubayyinu lan kang nerangake likathirin maring perkara kang akeh minal janahi saking suwiwi al akhori kang meneh wa huwa utawi janahul akhor iku Al-Qur'an. Qala dawuh sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dawuhipun man utawi sapane wong iku nadhara niti-niti meneliti sapa man mempelajari sapa man fil hadisi ing dalem bab hadis awiyat mongko kuat apa hujjatuhu hujjai man. Selanjutnya wala yang bagi ayat tasiro ala ma huwa aqallu min dzalika. Tidak sepatutnya orang yang memperdalam ilmu agama itu hanya membatasi pelajaran hadis atau mempelajari hadis terbatas pada kitab-kitab yang disebutkan tadi, Imam Bukhari dan seterusnya. Wa ni'mal mu'in lil faqih Kitabus Sunanil Kubra di Abi Bakar al Baihaqi. Sebaiknya orang yang ahli fikih ini mempelajari kitab Sunanul Kubra. Ini sangat membantu sekali terhadap keahlian seseorang dalam bidang fikih. Ini rekomendasi dari Simbah Hasyim Asy'ari seperti itu. Karena apa? Fa innal haditha ahadu janahayil ilmi bisyariah wal mubayyinu likatsirin minal janah al-akhar wa huwa al-Qur'an. Karena kitab hadis itu merupakan sayap, satu sayap dari dua sayap dalam ilmu syariat. Ilmu syariat itu sumbernya adalah Quran dan hadis. Nah, ada dua sayap sumber ilmu agama itu adalah Quran dan hadis. Salah satunya adalah hadis itu sendiri. Maka Imam Syafi'i pun juga dawuh begini, man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuh. Orang itu kalau ilmu hadis dan pengetahuan hadisnya, hafalan hadisnya itu mencukupi, banyak, terbiasa meneliti hadis, maka di dalam memberikan argumen, dalam menyampaikan sesuatu itu meyakinkan, kuat karena pengetahuan hadisnya luas sekali. Wasadisu tawi kang kaping 6 iku idza syaraha tatkalane jembarake sapa nyarai sapa talib
mahfudatihi ing pira-pira apalane thalib al mukhtasarati pira-pira kang den ringkes wada batolan mlanggeri sapa thalib ma ing perkara fiha kang tetep ing dalem mahfudzat minal iskalat saking pira-pira perkara kang nyukerake utawa muskilake wal fawaidi lan pira-pira faedah al muhimmati pira-pira kang penting intakola mongko pindhao sapa talib ila bahtil mabsudati saking bicara pira-pira kitab kang den jembarake keterangane ma'al mutolaati sartane mutolaah ada imati kang langgeng wa ta'liqi malan nakleki utawi nyatet perkara yamurru kang liwatan sapa talib bihi tetemu kelawan ma au yasma'uhu utawa krungu sapa talib ing ma minal fawaidi kang tetep saking pira-pira faidah an-nafisati kang indah kang endah wal masail lan pira-pira masalah ad-daqiqati kang lembut yang rumit wal furu'i lan pira-pira cabangan al-gharibati kang longko utawa kang edi wahalla wahallil muskilati lan ngudari pira-pira perkara kang nyukerake wal furuki lan bidaake baina ahkamin ing dalem pira-pira hukum mutasyabihatin pira-pira kang serupa utawa mirip min jami'i anwa'il ulumi saking pira-pira wernane pira-pira ilmu. Oh, iki. Yang ketujuh yang menjadi perhatian seseorang ketika belajar adalah harus mengetahui dasar-dasar pokok ilmu yang dipelajari. Kalau dalam ilmu agama ini tentu nanti metode ini bisa diduplikasi di ilmu yang lain. Itu selalu diawali dengan kitab-kitab yang ringkas, yang padat, yang tidak terlalu banyak keterangan, kemudian dihafal. Ada kalau di dalam kitab fikih itu matan Abi Sujah, matane, ya itu yang menjadi embrio dari Takrib, Fathul Qorib, Tauseh, apalagi nih kok, kitab-kitab yang lain, Bajuri dan sebagainya. Ini diawali dari matan, kitab matan yang ringkas itu dihafal, Pak. Dihafal dulu sampai selesai, sampai tuntas, baru kemudian ke pemahaman, dihafalnya dhisik. Al-fahmu ba'dal hifdzi. Paham keri, dia hafalnya dhisik. Sehingga anak-anak kecil itu menghafalkan, disetorkan, dipastikan hafalannya itu telah di luar kepala. Wis lewes ngono, baru nanti dimasuki pemahaman-pemahaman. Selanjutnya, jika ingin pemahaman itu diperkaya, pemahaman itu diperluas, maka hafalan-hafalan yang telah terjaga tadi, ini nanti harus didukung dengan buku-buku referensi kitab yang keterangannya lebih luas. Oh no. Jadi meskipun contoh dalam kajian fikih itu tentang bab wudu semisal, anak-anak nanti di awal cukup kita suruh menghafalkan tentang apa yang menjadi syarat wajibnya, apa yang menjadi fardunya, apa yang membatalkannya, cukup.
baru nanti dikembangkan di kelas berikutnya dan sebagainya, begitu. Tapi minimal mereka sudah punya dasar yang kuat, yang menjadi pokok pondasi dari pengetahuan yang nantinya dikembangkan itu, menurut. Mula sok-sok wong belajar kilek jujuk kan bingung. Doyo-doyo ingin segera menyelesaikan jenjang pendidikannya, tapi kalau substansi belajar itu betul-betul tidak diperhatikan, semestinya targetnya anak itu nanti menjadi paham, menjadi mengerti, sehingga punya modal untuk mengamalkan, maka nanti yang terjadi adalah hanya menyelesaikan jenjang itu, tapi justru tidak mendapati pengetahuan yang semestinya. Sebenarnya seperti itu. Itu sering terjadi di dunia pendidikan. Terutama kadang kalau sepengetahuan saya di pesantren juga begitu. Kadang pinginnya ndang masuk kelas ini, ndang selesai mondoe begitu. Pada akhirnya ya tidak bisa mendalam pengetahuannya seperti yang berangkat dari nol, diberi pengetahuan yang dasar dulu, berfase, berjenjang sehingga betul-betul ilmunya itu mungkin menancap betul. Begitu. Kemudian sampai nanti ilmu itu harus dibahas secara mendetail. Dibahas secara mendetail. Le bahasane wong kuno, ilmu itu dibahas kudu sampai ndaki-ndaki. Ya. Begitu. Harus dikaji yang betul-betul detail. Kadang kita tidak detail ilmu itu, sehingga kalau sebatas pengetahuan itu mungkin masuk bocah dibedai tentang apa yang menjadi fardunya wudu apa, tapi nanti pada skala praktek ketika berkembang ada persoalan sudah angkat tangan, tidak ngerti Pak, karena ilmu itu tidak pernah dikaji secara detail. Sehingga nanti kalau persoalan itu berkembang, maka pelajar itu tetap bisa berargumen, tetap bisa menjawab persoalan-persoalannya. Kudune belajar ki ngono kuwi, ngono maksudnya. Lah kalau anak-anak tidak seperti itu, minimal panjenengan Bu, Pak, itu yang panjenengan suguhkan kepada anak-anak itu bukan berarti panjenengan sudah tidak punya simpanan sama sekali. Engko sananu sing diwene ya wis apa eneke bocah kuwi mau. Engko bocah takok, wis coba kok manut to. Engko sananu ngono. Wis ngono kuwi. Aja. Jenengan harus banyak referensi, terus berbenah, menambah wawasan dan sebagainya, meskipun persoalan itu akan ya itu saja. Panjenengan pernah ndak mungkin di kelas-kelas tertentu anak itu menanyakan sesuatu yang panjenengan terkejut, aku ra siap takoki. Tapi panjenengan kan gengsi mau menyatakan aku nggak roh le, nggak mungkin. Paling bintang dan sebagainya. Ini panjenengan kudu di-upgrade. Wawasan panjenengan sebagai seorang guru yang dalam hal ini diserambi ini adalah murid, kan? Niki panjenengan harus mengupgrade pengetahuan, mengupdate terus menambah pengetahuan panjenengan. Apa yang menjadi tugas panjenengan itu mengampu pelajaran apa, ya panjenengan harus betul-betul terus ditambah pengetahuannya itu. Ngoten nggih. Jangan puas panjenengan dengan profesi dan status hari ini tanpa panjenengan terus mengupayakan menambah wawasan panjenengan. Ngoten. Wal takun lan becik ana apa himmatuhu cita-citane thalib fi thalabil ilmi ing dalem golek ilmu iku aliyatan kang luhur. Panjenengan itu harus tetap punya ghirah, cita-cita, semangat belajar, masih punya semangat yang tinggi. Ya terbukti hari ini panjenengan masih punya gairah untuk keroyo-royo, untuk berupaya hadir di sini, entah karena di absen atau apa saya tidak tahu, atau karena ini memang betul-betul panjenengan sudah tumbuh kesadaran saya haus akan ilmu, merasa panjenengan itu merasa kurang, itu baik. Tapi kalau semata-mata hanya untuk melegakan kepala sekolah dan lain sebagainya, itu kurang baik.
Ayo ditoto niate, rapo enak aku ranyang. Hari ini jangan seperti itu. Fala yaktafi mongko ora kena ngalap cukup sapa talib biqalilil ilmi kelawan kidhi ilmu. Ma'a imkani kathirihi sartane kongane akeh ngilmu. Panjenengan jangan hanya puas dengan ilmu yang hari ini panjenengan kuasai. Padahal hari ini sarana pendukung untuk mengembangkan ilmu itu banyak sekali. Tinggal panjenengan itu di dalam otak, akal pikiran panjenengan itu, panjenengan punya kata kunci atau tidak. Ngono toh, sarana internet wis luar biasa. Panjenengan sudah punya dasar. Kalau panjenengan yang ada dalam benak pikiran kata kuncinya adalah hanya bagaimana cara memasak, bagaimana cara itu, ya maka nanti yang muncul dalam beranda panjenengan ya cuman seperti itu. Tapi kalau panjenengan keilmuan itu terus panjenengan mengisi kata kunci baru di browsing panjenengan, maka panjenengan nanti yang muncul juga pengetahuannya beraneka ragam, ngono lho. Tidak masalah sepanjang panjenengan sudah memusafahkan ilmu, tapi dalam rangka mengembangkan itu kita memanfaatkan anugerah hari ini adalah internet dan sebagainya. Ngaten dong nggih. Iki monggo imkanu kathirihi. Sangat mungkin kita perbanyak, kita perkaya keilmuan itu. Ngaten nggih, monggo digunakan sebaik-baiknya. Wala yaqna'u lan ojo nrimo sapa talib min irtil ambiya saking warisane pira-pira nabi biasirin kelawan kidhi. Panjenengan jangan terburu puas hanya dengan sedikit dari apa yang diwariskan oleh para nabi ini. Ilmu agama, ilmu pengetahuan yang lain. Kok titik ngono wis cukup? Ini berarti panjenengan tidak punya cita-cita atau semangat yang tinggi. Wala yuakhiru lan ora kena ngakhirake sapa talib tahsila faidatin ing ngasilake faidah tamak kana kangkungan sapa talib minha saking faidah. Jangan sekali-kali menunda-nunda kesempatan. Soae teko isu engko sore ae, sore sesuk isu ae. Ini wis to, kita akan tergerus oleh zaman kalau panjenengan tidak segera mengeksekusi kesempatan panjenengan. Tugas nggih ngoten, panjenengan itu pada akhirnya terjadi booming masalah. Itu sebenarnya saya yakin bukan karena tidak mampu panjenengan menyelesaikan, karena sering menunda tanggung jawab. Ngono to demenane nabiak, demenane wis kaya repot dewi. Ngono biasane nyuwengkut ketara montore panggah liyane mulih dipanggane kono nyapa nyengkut penggawean. Lebih padahal karena sakjane dhek iki ndang dicicil kan iso mulih bareng kancane. Aku ora mboten nyemoni Ibu Sundari lho nggih. Mergo kerep ning sekolahane aja enek motor biru Pak Sot kayak ijo kayak ini mesti gara apa-apa. Bukan seperti itu Mas. Saya yakin ini juga sama. Nggih, sering kita itu banjir masalah. Sering kita itu banjir persoalan. Karena sebenarnya lubang kecil itu kita paksa untuk melewati arus yang besar. Wae titik-titik bendino kan ya bet toh. Ning jenengan setel kerane di banjir. Ngene iki lho jenenge walayu akhir taksila faidatin tamakana mina. Jene kesempatan ki aja sesak sesuk ae. Saiki ndang tandangi ngono lho enteng. Iya, realitanya seperti itu kita. Ono. Bingung sing dadi korban bojone, anake, kabeh dadi korban kena perengutan kabeh. Oh, ini ki penggawean sekolah mari iki nambahi masalah. Lah asline iki ya dicelengi dhewe masalah iki, ngono lho. Fa innali takhiri karena sak temene menunda-nunda afatin ono pira-pira pancabaya. Bencana itu datang
karena akibat panjenengan itu menunda-nunda pekerjaan dan tanggung jawab. Kali ke sajane lek telaten regete ndang dilain ora bakal engko terus nyumeti banjir ya ora bakal. Tapi kalau wis nyumpel jubel banjir baru disogroki lagi masalah panjenengan nggih ngoten. Semua terasa berat niku soalnya lek ngangkat jenengan benteli sak langsung. Ngono, jajal kalau jenengan dibenteli cilik-cilik kan enteng toh. Langsung sita jenengan benteli ya boyohan jenengan. Ngono lho, demenan iki ngono kuwi awake dhewe iki. Lah monggo, fa innali takhiri afatun. Jenengan catat, mengakhirkan segala menunda pekerjaan itu berakhir dengan bencana. Itu tenang. Bencana. Wali anahu krana sak temene thalib iku idza hassalaha nalikane ngasilake sapa thalib ing faidah fi zaman ing dalam zaman al hadiri kang hadir hassala mongko hasil sapa thalib bisani ing dalam zaman kang kaping pindho ghairaha ing liyane faidah. Sesungguhnya kalau kita itu segera menyelesaikan hari ini, maka hari esok dan seterusnya panjenengan pasti mencapai pencapaian progres yang meningkat dan menggembirakan. Mesti ngono. Jadi ora panggahe pencapaian pripun Bu sampun ngapunten tasih dereng kober. Itu kan berita yang tidak menggembirakan bagi telinga kepala sekolah. Kepala sekolah iku sesuk ngertakne pripun Bu? Alhamdulillah Pak. Niki pun bar ngaos nika sakniki pun kula kulitakne kula cicil. Tibae sekoweco. Lah terus berarti iki rapat ndang saged pun siap kula. Oh no. Ora panggah rapat ditunda-tunda ternyata soal pemberkasane rung siap-siap. Kae di WA ra dibuka-buka kan rawani buka. Rawani jawab soalnya pekerjaane rung mari. Terus sing alasan anake, sing alasan penggayan omahe ngono to. Wicah cilik-cilik coro iso protes, Pak jenengan ini keteledoran panjenengan kula kok selalu menjadi kambing hitam, kan ngono? Biasa deh mau apunten anak kula dengin delalah niku kupinge kelebon anu ke dadak betul teng mriku. Alah, urusan ngono iso nggih alasan untuk tidak segera menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab di sekolahan. Enggak bijaksana panjenengan membawa persoalan internal panjenengan sebagai alasan untuk tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab di sekolahan. Wes ngono kuwi wis rasa dibaleni neh. Kaya repot-repot dhewe ya sampean iki. Kabeh ya repot. Kita punya persoalan yang sama. Kita punya problem yang sama di rumah tangga, di lingkungan dan lain sebagainya. Kita punya waktu yang sama 24 jam. Ora usah mbok pamerne kancane.